Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Damianus Fandi Pranajaya. Kakak biasa dipanggil Kak Fandi. Kakak berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan memberikan sedikit informasi mengenai konsep bilangan bulat. Nah, sekarang apakah adik-adik tahu apa itu bilangan? Sebelum kita mengetahui apa itu bilangan bulat, kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan. Nah, bilangan itu adalah ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, itulah pengertian dari bilangan. Kemudian bilangan itu sebenarnya memiliki banyak jenis loh adik-adik. Ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, dan masih banyak lagi lah apa itu jenis-jenis bilangan. Namun di sini kakak hanya membahas mengenai konsep bilangan bulat, ya. Nah, sekarang apakah adik-adik tahu apa itu bilangan bulat? Nah, kalau belum tahu, kakak akan memberitahunya. Nah, di sini pengertian dari bilangan bulat itu adalah suatu himpunan dari semua bilangan, tapi bukan bilangan pecahan ya. Itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat netral atau nol, dan bilangan bulat negatif. Nah, kemudian sebelum itu kita harus mengetahui juga apa itu bilangan bulat positif, bilangan bulat netral, bilangan bulat negatif. Nah, di sini kakak sudah memberikan pengertiannya dan penjelasannya. Nah, kalau bilangan bulat positif, yang pertama itu adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif itu adalah bilangan bulat yang bernilai positif dimulai dari bilangan ke atas, 1 ke atas dan seterusnya. Contohnya itu adalah bilangan positif adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan netral itu adalah bilangan yang tidak bernilai positif dan tidak bernilai negatif. Biasanya bilangan netral itu adalah bilangan 0, ya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Nah, di sini bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang dimulai dengan bilangan negatif 1 dan ke bawah dan seterusnya. Kemudian contoh dari bilangan bulat negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5, dan seterusnya. Nah, kemudian, di sini kakak akan memberikan ilustrasinya menggunakan garis bilangan. Nah, alat peraganya garis bilangan. Nah, di sini biar adik-adik lebih mengetahui dan apabila adik mencermati kalau bilangan positif dan bilangan negatif itu seperti ini. Nah, bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan bilangan 0 ya adik-adik. Kemudian bilangan bulat negatif itu berada di sebelah kiri bilangan 0. Selanjutnya, setiap konsep bilangan itu tentu saja memiliki suatu operasi hitung. Nah, di sini kakak akan memberikan sedikit informasi juga mengenai apa itu operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke operasinya, adik-adik harus mengetahui dulu sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini karena kakak menggunakan alat peraga garis bilangan, maka di sini kakak akan memberitahukan sifat-sifat dari operasi bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sesuai dengan alat peraganya. Ya, kalau yang pertama sifatnya itu adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan pada garis bilangan nanti diilustrasikan bergeraknya maju. Kemudian sifat yang kedua, kalau pengurangan akan diilustrasikan bergeraknya mundur. Kemudian kalau tandanya positif itu mengarah pada arah yang tetap. Kemudian kalau tandanya negatif berarti berbalik arah. Oke, adik-adik? Apakah bisa dipahami?
Oke, sekarang kita akan ke contohnya ya. Nah, kakak di sini mempunyai contoh soal 2 ditambah 3. Nah, kita di sini kakak akan mengilustrasikannya menggunakan garis bilangan. Nah, di sini wah ada anak kecil. Nah, kita namai saja dia Tono. Tono ini akan mengerjakan soalnya. Nah, di sini kita lihat mula-mula Tono ini pasti berada di titik 0. Oke. Nah, kemudian di sini adalah positif 2, berarti Tono ini bergerak 2 langkah ke depan. Kita coba ya. 1, 2. Oke. Kemudian penjumlahan, berarti si Tono ini geraknya maju atau mundur? Benar, maju ya adik-adik. Nah, berarti bergerak maju sebanyak benar 3 kali. Oke, kita bergerak maju 1, 2, 3. Jadi berada di titik berapakah Tono saat ini? Benar, di titik 5 ya adik-adik. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu soal pengurangan. Nah, di sini kakak memiliki soal -1 dikurangi -5. Nah, wah ternyata ada Tono lagi nih. Tono lagi yang mengerjakan soal ya. Nah, awal mulanya itu Tono berada di titik 0. Kemudian bergerak mula-mula -1, berarti bergeraknya mundur ya. Oke. Kemudian Tono mengikuti soalnya, yaitu pengurangan. Kalau pengurangan berarti benar ya adik-adik, berbalik arah. Oke, berbalik arah ya. Nah, kemudian kalau tandanya negatif berarti bergeraknya maju atau mundur? Benar, mundur. Berarti mundurnya sebanyak berapa kali adik-adik? Benar, 5 ya. Oke, kita coba. Si Tono bergerak mundur sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di titik berapakah sekarang si Tono? Benar, di titik 4 ya adik-adik. Berarti hasil pengurangan dari -1 dikurangi -5 adalah positif 4. Oke, kita ke operasi berikutnya, yaitu kita harus memahami, yaitu operasi pembagian dan perkalian bilangan bulat. Nah, kalau di sini kakak memiliki sifat-sifat operasi pembagian bilangan bulat. Nah, di sini yang pertama, apabila positif dibagi positif itu menghasilkan positif. Kemudian positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Kalau sifat yang ketiga yaitu negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kemudian negatif dibagi negatif hasilnya positif ya adik-adik. Begitu juga dengan perkalian. Apabila positif dikali positif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif, dan negatif dikali negatif sama dengan positif. Sekarang kita ke soal perkalian. Ada contoh soal perkalian. Nah, di sini kakak memiliki soal 2 dikali -2. Maksud kakak 4 dikali -2. Berarti kita coba ke operasi menggunakan garis bilangan. Wah, di sini ada Tono lagi. Nah, si Tono akan mengerjakan soal ini. 4, berarti Tono akan bergerak sebanyak 4 kali. Kemudian, kemanakah Tono bergerak? Kita lihat ke pengalinya, yaitu -2. Wah, negatif berarti bergeraknya, lompatnya maju atau mundur adik-adik? Benar, mundur ya. Nah, karena -2 berarti Tono ini akan melompat mundur 2 kali lompatan sebanyak 4 kali. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berada di titik berapakah si Tono?
Benar, negatif 8. Jadi hasil kali 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu soal pembagian. Nah, di sini kakak memiliki soal 8 dibagi 4. Itu berapakah hasilnya adik-adik? Kita coba ya, menggunakan garis bilangan. Nah, di sini kakak ada ibu guru. Ibu gurunya ini kita namai saja Ibu Guru Sari. Nah, Ibu Guru Sari. Ibu Guru Sari ini bulannya ada di titik 0. Kemudian, kalau kita lihat soalnya, Ibu Guru Sari ini bisa sekali melangkah itu sampai 8. Berarti, wih, jauhnya ya. Nah, kemudian ada si Tono. Si Tono ini ingin mengikuti Ibu Guru Sari. Namun, Tono ini cuma sekali lompatan itu hanya bisa sebanyak 4 kali lompatan. Nah, jadi, berapa kali Tono agar bisa mencapai titik Ibu Guru Sari? Kita coba ya. 1, 2. Jadi, berapa kali adik-adik? Benar, 2 ya. Jadi, hasil bagi dari 8 dibagi 4 sama dengan 2. Wah, adik-adik tidak terasa ya. Waktu berjalan begitu cepat. Dan kakak juga sudah memberikan sedikit informasi mengenai konsep bilangan bulat. Nah, di sini kakak sudahi dulu ya untuk pembahasan kita mengenai konsep bilangan bulat. Mungkin kakak akan melanjutkannya di lain waktu. Oke adik-adik? Oke, akhir kata kakak tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa adik-adik.